Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Mila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Mila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Puluhan pendukung salah satu calon perangkat desa Suruh Galang mendatangi kantor Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada Jumat 7 Januari. Mereka datang ke kantor Kecamatan Jaten ini untuk meminta kejelasan terhadap keputusan camat yang membatalkan calon perangkat desa pilihannya. Camat Jaten, Hari Purnomo, juga langsung buka suara soal protes puluhan orang pendukung calon kadus desa Suruh Galang terpilih ini. Menurut sang camat, gugurnya rekomendasi tersebut karena tidak disertai alasan pertimbangan kades secara tertulis. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Mardon. Ya, selamat siang rekan tim. Baik Mardon, silakan dengan informasi Anda terkait kedatangan sejumlah warga ke kantor camat ini. Seperti apa informasinya? Oke, untuk kedatangan informasi yang saya dapatkan kemarin sekitar pukul 10 pagi, rombongan dari pendukung salah satu calon kepala dusun di Desa Suruh Galang, Kecamatan Jaten, mendatangi kantor Kecamatan Jaten dengan tujuan untuk mempertanyakan keputusan dari camat yang menggugurkan atau membatalkan hasil rekomendasi dari hasil rekomendasi Cakadus terpilih atas nama Agus Wijayanto oleh kepala desa setempat. Mardon, kemudian untuk camat sendiri, apakah sudah memberikan keterangan lebih detail terkait apa yang membuat keputusan calon kadus tersebut kemudian gagal untuk melanjutkan? Oke, untuk alasan dari camat sendiri, Camat Jaten, Heru membeberkan alasan rekomendasi itu gugur atau batal dan dilangsungkan seleksi di tahun 2022 atau di tahun berikutnya. Itu karena dari pihak dari pihak kepala desa diklaim belum memberikan alasan mengapa dipilihnya calon yang pilihannya dari kades tersebut secara tulis, dikarenakan calon tersebut merupakan berada di peringkat 2 saat seleksi dari hasil seleksi dari seleksi sebelumnya. Dan hal itu tidak dianggap dari camat belum memberikan alasan yang tertulis, sehingga pada waktu di batas akhir ketentuan, kepala desa memberikan hal tersebut, maka keputusan dari rekomendasi itu digugurkan oleh pihak camat. Dan sebelumnya juga ada protes dari warga dusun setempat, yang dimana warga setempat menolak hasil rekomendasi dari kades, di mana menurutnya Cakadus yang harus dipilih yang dipilih kades itu bukan dari warga dusun tersebut, sehingga mungkin dari pertimbangan tersebut juga pada akhirnya timbul permasalahan itu, dan dari pihak camat juga memberikan istilahnya tenggang waktu untuk memberikan alasan
Kadus Pak Kades dilakukan oleh Kades menurut pengakuan camat itu sendiri. Oke, terima kasih Mardon atas informasinya, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Cakadus Agus Wijayanto dan juga pernyataan dari Camat Jaten Hari Purnomo. Berikut laporannya untuk Anda. Alasan rekomendasi itu sebenarnya kalau Pak Camat bilang tadi sudah disampaikan, tapi cuma secara lisan. Ya, iya, diantaranya saya sudah menjabat sebagai PPT di Surukalang. Kedua, latar belakang pendidikan saya tinggi dan lain-lain tadi seperti religius dan ramah juga termasuk. Dan saya mampu menyelesaikan masalah tower di lingkungan kami, sampaikan Pak Camat seperti itu. Tapi kata Pak Camat itu nggak ditulis di dalam rekomendasi. Dengan hasil akhir ini secara lisan katanya mau diundur atau diseleksi ulang. Di sini saya sebagai calon yang dirugikan, saya akan mengambil langkah-langkah yang lain. Alhamdulillah Mas, teman-teman semuanya yang kami sampaikan, alhamdulillah audiensi dengan teman-teman dari atas nama Agus Wijayanto sudah kita lakukan, kita sudah dengan baik. Pihak dari Mas Agus juga bisa menerima, tapi katanya akan mengambil langkah, nanti akan mempertimbangkan lagi ada langkah selanjutnya atau tidak. Dan kami harapkan juga, kami mohon Mas Agus Wijayanto beserta teman-teman, Mas Andre, Mas Indro juga bisa menyadari keadaan sekarang. Nah, kami mengharapkan agar di Kecamatan Jaten, wilayah Kecamatan Jaten ini kan juga warga kami semuanya, agar bisa membawa iklim di wilayah Kecamatan Jaten, khususnya di wilayah Desa Surukalang, khususnya agar Seorang petani keramba di Waduk Pusong, Kota Lok Sumawe, melalui kuasa hukumnya, saudara secara resmi telah mengajukan permohonan eutanasia, yakni suntikan yang mematikan ke Pengadilan Negeri atau PN Lok Sumawe. Petani keramba tersebut adalah Nazarudin Razali. Saat ini permohonan eutanasia ini sedang dalam proses persidangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada Saiful Bahri, wartawan Serambi News yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Saiful. Halo Dep. Saiful, silakan dengan laporan Anda, apa yang menyebabkan, apa yang membuat Nazarudin ini sampai mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Dev. Dapat saya sampaikan bahwa beberapa tahun lalu itu pemerintah Kota Lok Sumawe membangun sebuah waduk di kawasan pinggir laut, yaitu dengan fungsinya untuk menampung air genangan di pusat kota sekaligus menjadi destinasi wisata. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, termasuk Nazarudin, untuk membangun keramba di lokasi waduk. Namun beberapa waktu lalu pemerintah kota merencanakan ingin memindahkan keramba-keramba milik petani di situ. Namun sejauh ini informasi yang kita himpun di lapangan bahwa para petani tersebut menolak, salah satunya Nazarudin. Didasari hal tersebut, apalagi kondisi Nazarudin sekarang ini sudah tua dan sering sakit, sehingga melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa dia merasa tertekan atas dasar ingin dipindahkan keramba yang menjadi mata pencarian satu-satunya bagi Nazarudin. Didasari hal tersebutlah maka dia mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Kota Lok Sumawe. Demikian, Dev. Permohonan suntik mati ini pastinya kapan telah didaftarkan Pengadilan Negeri Lok Sumawe, Saiful? Ya, terima kasih Dep. Dapat saya sampaikan juga bahwa dasarnya Nazarudin melalui kuasa hukumnya, yakni dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, sudah mendaftarkan pada Rabu 6 Januari 2022. Namun pihak pengadilan menyatakan berkas tidak lengkap, sehingga kemarin Jumat sore kembali didaftarkan, sehingga saat ini sudah dinyatakan lengkap, sehingga tinggal menunggu proses persidangan. Demikian, Dep. Saiful, untuk rencana dari proses persidangan sendiri, apakah sudah ada jadwal pastinya yang akan digelar di Pengadilan Negeri Lok Sumawe nantinya? Terima kasih Dep. Dapat saya sampaikan juga hasil wawancara kita dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Lok Sumawe,
Muhammad Najir SHMH, bahwa setelah mereka mendapatkan permohonan secara resmi, maka segera akan menentukan majelis hakim dan segera menetapkan jadwal sidang. Menurut dia sejauh ini belum ada pasti jadwal sidang, namun ditargetkan 3 hari ke depan proses sidang akan dimulai. Demikian. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun wawancara dengan Ketua Yara Safarudin, kemudian ada pernyataan juga dari Ketua Penlok Sumawe Muhammad Nazir SHMH. Berikut laporannya untuk Anda. Ini sehubungan dengan ini bukan perkara gugatan ya, ini merupakan perkara permohonan. Permohonannya. Namanya perkara permohonan itu tidak ada lawan istilahnya kan, menginginkan suatu penetapan dari hakim. Jadi yang pertama sudah didaftarkan kemarin, cuma ada persyaratan yang belum terpenuhi dari sistem tertolak. Jadi hari ini sudah dilakukan pendaftaran kembali dan di sistem sudah diterima. Dan untuk langkah selanjutnya dari kita akan menetapkan hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Nah, nanti kita tunjuk hakimnya. Ini sekarang baru perkara yang bermasuk, belum kita tunjuk. Dan sekarang mungkin kalau proses di administrasi sudah selesai semua, di sistem akan kita tunjukkan majelis hakim yang menyidangkannya. Mungkin 3 hari ke depan mungkin perkara ini akan disidangkan. Kegiatan kita hari ini mendaftarkan, melengkapi berkas yang kemarin sudah kita daftarkan secara ekor. Kemudian ada berkas yang belum lengkap sehingga ditolak. Kemudian ada petunjuk untuk melengkapi secara manual. Terkait apa permohonannya? Permohonan tentang etanasia yang diajukan oleh Pak Nazarudin, warga Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Sumawe. Ini Pak Nazarudin ini kan nelayan petani keramba di waduk. Jadi ini sejak kecil itu sudah menggantungkan hidupannya di sebelum waduk itu sungai. Jadi sekarang sudah jadi waduk, kemudian tetap melakukan aktivitas membuka keramba bersama seluruh warga Pusung Lama di situ. Nah, tiba-tiba kemudian ini ada surat dari wali kota untuk melarang mereka untuk melakukan aktivitas untuk budidaya. Nazarudin ini kan sudah orang yang sudah tua ya, dia kurang. Ya pokoknya untuk dipindahkan ini kayak berat ya. Lokasi pun tidak pernah dimusyawarahkan ini oleh pemerintah Kota Sumawe. Apa sebenarnya maksudnya? Nah, sehingga tekanan-tekanan ini membuat Pak Nazarudin jadi seperti ingin menyiksa dirinya perlahan-lahan ini. Jadi daripada seperti ini, lebih baik ini kita ajukan aja disuntik mati dengan. Beragam informasi menarik lainnya, saudara, masih akan kami hadirkan seusai jeda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang remaja putri berinisial S menjadi korban asusila yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Aksi tak senonoh pelaku ini dilakukan sejak 9 tahun lamanya saat korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Kasus ayah tiri yang memperkosa sang anak ini terungkap seusai korban melapor pada sang ibu. Kini pelaku pun harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Joviter, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya untuk Anda saudara. Halo Joviter. Halo Nila. Joviter, silakan dengan informasi Anda untuk modus yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka dalam kasus asusila terhadap anak tirinya ini sendiri. Seperti apa informasinya? Ya, seperti disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Ibtu Joni mengatakan bahwa modus ayah tiri ini adalah mengajak korban menonton video porno dan selanjutnya pelaku melakukan tindak asusila di rumah. Adapun pada saat itu hanya ada korban dan pelaku di rumah, sementara ibu korban sedang berdagang di pasar dekat rumah tersebut. Demikian Nila. Awal mulai kasus ini akhirnya bisa terkuak seperti apa Joviter, lalu proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku ini seperti apa? Ya, untuk tindak asusila ini diketahui sudah berjalan selama 9 tahun. Namun baru terungkap tepatnya pada hari Kamis kemarin setelah jajaran Satreskrim mengamankan pelaku. Sebelumnya orang tua korban mendapat laporan dari korban mengenai tindak asusila yang dilakukan oleh ayah tiri. Selanjutnya ibu korban melaporkan ke Polresta setempat untuk meminta penanganan. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pelaku langsung diamankan pada saat itu juga. Tepatnya di wilayah Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Demikian Nila. Joviter, kemudian untuk ancaman hukuman yang dijatuhkan kepolisian terhadap tersangka ini seperti apa informasinya? Ya, untuk saat ini tersangka bakal dijerat pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pada saat penangkapan juga aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa pakaian pelaku dan pengakuan dari pelaku itu sendiri. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Joviter. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, seorang ibu muda di kota Pontianak melahirkan di pinggir jalan pada Kamis 5 Januari. Dalam video yang viral di media sosial, wanita berusia 20 tahun ini melahirkan di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Gang Panda, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Meski lahir sungsang dan sang bayi terlilit tali pusar, namun bayi berjenis kelamin perempuan ini kemudian dinyatakan selamat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Ferianto, wartawan Tribun Pontianak di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, selamat siang, Ferianto. Selamat siang, Mila. Baik, Ferianto, kapan dan di mana adanya ibu muda yang melahirkan ini terjadi? Kemudian bagaimana kronologis kejadiannya? Nah, untuk kronologi kejadian sendiri, ini terjadi peristiwa sang ibu muda melahirkan di pinggir jalan ini terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Kamis kemarin ya nilainya. Nah, pada saat itu sekitar pukul 7.30 pagi waktu kejadiannya. Dan untuk kronologinya sendiri itu pada saat kemarin pagi itu, keterangan warga dan ibu yang membantu kelahiran dari sang ibu muda ini, pada pukul 7 lebih sedikit itu sang ibu ini mendengar ada yang meminta tolong, ada warga minta tolong di jalan Imam Bonjol,
Nah, pada saat sang ibu ini mendatangi lokasi, ternyata ibu muda ini bersama suaminya itu sudah berada di lokasi. Nah, sang suami itu saat itu sedang berusaha untuk menghidupkan motornya yang saat itu mogok, dan sementara si ibu muda ini yang dalam posisi hamil besar, kemudian juga sudah membawa selimut, itu memang terlihat merintih kesakitan nih lah. Kemudian sang ibu ini, warga ini tidak lama berselang dari saat itu, sang ibu muda ini ternyata langsung melahirkan di lokasi tersebut. Dan warga yang ada di situ pun berusaha untuk menolong sang ibu muda ini ya, karena proses persalinan sendiri sudah berlangsung pada saat itu. Kemudian dengan peralatan yang seadanya, proses persalinan pun dilakukan di lokasi tersebut Nila. Nah, pada saat itu sang ibu bernama Saleha ini juga langsung meminta warga yang ada di sekitar tangan plastik agar pada saat dia membantu proses persalinan itu sendiri, sang bayi pun dalam keadaan steril. Wah, ya walaupun pada saat bayi ini pada saat kelahiran itu sungsang ya kemarin ya, memang prosesnya itu kaget dahulu, yang itu membuat warga juga sedikit kaget karena kemudian tidak lama dan syukurnya pada saat itu walaupun sungsang, sang bayi ini bisa keluar utuh dengan selamat. Walaupun pada saat keluar itu sang bayi juga sempat terlilit tali pusar sebanyak 3 lilitan. Kemudian sang ibu yang bernama Saleha ini pun dibantu dengan warga yang lain berusaha melepaskan lilitan dari bayi tersebut. Dan pada saat itu sang bayi itu sempat tidak bergerak ataupun menangis di lama, dan setelah lilitan dari tali pusar di bayi ini dilepaskan oleh warga, bayi itu pun akhirnya selamat Nila. Ferianto, kemudian untuk sosok dari ibu yang membantu melahirkan ibu muda ini ya begitu, apakah memang sebelumnya memiliki keahlian untuk membantu proses melahirkan atau seperti apa berdasarkan laporan yang Anda dapatkan? Nah, untuk dari keterangan Ibu Saleha sendiri, dia memang tidak memiliki keahlian khusus apapun karena pada saat itu memang posisinya sangat urgent sekali, sehingga ia pun memberanikan diri untuk membantu sang ibu ini untuk melahirkan. Nah, dengan berbekal pengalamannya mungkin sebagai seorang ibu ya, yang juga sudah mendampingi anak-anaknya, kemudian dirinya pun juga melahirkan, dan secara berhati-hati membantu proses persalinan dari sang ibu muda ini. Dan memang itu juga merupakan pengalaman pertamanya dalam membantu proses persalinan. Karena saat itu juga di kondisi itu juga waktu pukul 7 ya, jadi pukul 7 itu di saat itu dikatakan Ibu Saleha ini dalam bersama saksi lain itu juga di lokasi itu memang cukup jauh juga dari akses lokasi tempat kesehatan ya, instansi kesehatan, dan kemudian juga tidak terlalu ramai pada saat itu, dan di saat yang sama pula tidak ada tenaga kesehatan yang berada di lokasi, sehingga mau tidak mau Ibu Saleha ini memberanikan diri untuk membantu proses persalinan karena pada saat itu sang bayi sendiri juga sudah anggota tubuhnya sudah keluar dari rahim si ibu ini, karena dan yang lebih mengkhawatirkan pada saat itu posisinya kan sungsang sih. Nila, karena posisi sungsang ini kan banyak warga mengkhawatirkan ya keselamatan sang bayi, sehingga sang ibu ini juga memberanikan dirinya untuk membantu proses persalinan. Lalu untuk kondisi keduanya, sang ibu kemudian bayi yang dilahirkan saat ini seperti apa, Ferianto? Siap Nila, untuk kondisi terkini kedua dari ibu sendiri dan kemudian sang bayi yang berjenis kelamin perempuan, dari informasi yang saya dapatkan itu semuanya selamat dan kondisinya saat ini sehat. Walaupun pada saat kejadian di hari Kamis kemarin itu kan di video yang beredar sempat mengkhawatir ya. Memang dari video tersebut terlihat sang bayi ini tidak menangis, kemudian dari tubuhnya pun terlihat sudah agak membiru. Namun pada saat tali pusar yang terlilit di leher sang bayi ini dilepaskan lilitannya, dan alhamdulillah sang bayi pun kemudian bisa langsung menangis dan sehat Nila. Dan sampai saat ini pun dari informasi yang saya dapatkan kondisi keduanya ini sudah sehat dan sudah berada di instansi kesehatan yang terdekat Nila. Baik, terima kasih banyak Ferianto, wartawan Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ferianto. Siap Mila, terima kasih. Selamat siang. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu rumah di Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora habis diamuk si jago merah, diduga karena korsleting listrik. Rumah yang terbakar ini diketahui dalam keadaan kosong lantaran sang pemilik rumah sedang keluar. Bambang Suarwono, seorang saksi mata yang juga tetangga depan rumah, mengatakan bahwa saat kejadian dirinya tengah tidur dan mendengar suara ledakan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kebakaran suatu unit rumah di Blora ini,
Sudah tersambung bersama saya ada Ahmad Mustaqim, wartawan Tribun Jateng yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Mustaqim. Ya Nila. Baik Mustaqim, silakan dengan laporan Anda untuk kronologis kebakaran ini sendiri, seperti apa informasinya? Menurut Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Andi Purnomo melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Blora, Pujo Catur Susanto mengungkapkan kronologi kejadian kebakaran tersebut di Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Kamis 6 Januari 2022. Ini diduga karena korsleting listrik. Nah, Joko Suminto selaku pemilik rumah ini sedang tidak berada di rumah saat kejadian. Namun diduga ada cucunya yang memang aktif kemungkinan bermain listrik atau api. Nah, Pujo juga mengaku tak tahu persisnya. Ini berawal dari laporan warga pada pukul 4 sore ya terjadi kebakaran tersebut. Maka kemudian petugas langsung berangkat dengan 1 unit pemadam kebakaran dan 1 unit tangki. Karena kebakaran cukup besar, maka rumah penduduknya cukup rapat. Kemudian ditambah lagi 1 unit damkar suplai dari BPBD Blora. Sementara itu Bambang Suharwono, tetangga depan rumah, mengatakan saat kejadian dirinya juga sedang tidur, kemudian mendengar ledakan, langsung kemudian keluar rumah, tapi rumah sudah dalam keadaan terbakar. Begitu Nila. Mustaqim, untuk proses pemadaman api sendiri berlangsung berapa lama? Kemudian total ada berapa personil dan juga unit pemadam kebakaran yang kemudian diterjunkan oleh petugas? Untuk pemadaman sendiri sekitar 1 jam itu sudah bisa dipadamkan. Untuk jumlah personilnya yang diterjunkan, menurut Pujo ini ada 8 orang dari BPBD Blora, kemudian pemadam kebakaran ada 14 orang. Untuk unit damkarnya sendiri total ada 3 unit damkar dan 4 tangki yang kemudian ditambah lagi hingga 20 tangki. Begitu Nila. Kerugian yang ditafsir akibat adanya kebakaran ini sudahkah diketahui, Mustaqim? Menurut estimasi, kerugian kurang lebih hingga 400 juta lebih. Karena memang pemilik rumah ini juga seorang pedagang kelontong juga yang juga menjual gas LPG. Nah, kemungkinan ini 1 rumah habis. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Mustaqim atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Blora, Pujo Catur Susanto. Berikut laporannya untuk Anda. Dari BPBD, 1 unit lagi pemadam kebakaran. Karena kebakaran cukup besar dan rumah penduduk yang cukup rapat, kami tambah lagi 1 unit pemadam kebakaran dan 1 unit lagi suplai dari BPBD. Yang total ada sekitar 3 pemadam dan 4 tangki. Yang terbakar apa Pak? Yang terbakar kita kurang tahu pastinya, tapi menurut laporan karena tuan rumah sedang tidak di rumah katanya, tapi yang di rumah ada cucunya yang aktif, jadi kemungkinan dia main listrik atau main api kurang tahu persisnya, tapi warga tahu bisa terjadi kebakaran dan kepanikan bisa. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Masih di live update bersama dengan saya Nila Irdan Saudara. Untuk membujuk warga agar mau divaksin, Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan memberikan berbagai hadiah menarik. Tak tanggung-tanggung, hadiah utamanya adalah 1 unit sepeda motor. Pengundian kupon gebyar vaksin presisi Polres Musirawas Utara ini sudah dilakukan, yang mana warga yang beruntung mendapatkan sepeda motor adalah seorang penyandang disabilitas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel, yang akan memberikan informasinya pada Anda, Saudara. Halo, Rahmat. Halo, selamat siang, Rahmat. Halo, selamat siang Nila. Rahmat, bisa Anda ceritakan untuk keseharian sosok penerima sepeda motor ini seperti apa? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan, memang Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan sudah melakukan pengundian vaksin gebyar presisi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, saat dari beberapa hadiah yang disiapkan Polres Musirawas Utara ini yaitu hadiah utamanya yaitu 2 unit sepeda motor. Salah satu penerima sepeda motor ini setelah kami cari alamatnya yaitu diketahui yaitu merupakan seorang penyandang disabilitas. Beliau bernama Samseri, warga Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Kami diberi waktu oleh Bapak Samseri untuk berbincang-bincang menanyakan keseharian beliau. Ternyata beliau ini merupakan pembersih masjid
atau pengurus masjid, yaitu Masjid Al-Jihad di Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Menurut keterangan beliau, Pak Samseri ini menjadi pengurus masjid atau pembersih masjid ini sudah lebih kurang 18 tahun. Sedangkan kondisi beliau yang menyandang disabilitas ini, dia mengaku sudah, maksud saya sudah sejak kecil, sejak berumur di bawah 5 tahun, sejak balita. Begitu, Nila. Lalu ketika mendapatkan hadiah suatu unit sepeda motor begitu ya setelah mengikuti vaksinasi ini, reaksi atau respon dari Bapak ini sendiri seperti apa, Rahmat? Ya, Nila. Jadi mungkin hampir sama dengan warga lainnya ketika mendapat hadiah, apalagi ini hadiah sepeda motor dari momen yang tidak diduga-duga oleh beliau, hanya mengikuti vaksinasi COVID-19, kemudian Polres mengadakan undian, dan nomor KTP-nya saat dicabut undiannya ternyata adalah nomor KTP Pak Samseri. Mengetahui hal itu, beliau mengaku awalnya sempat tidak percaya, bahwa setelah diberitahu oleh pemerintah desa bahwa dia merupakan orang yang beruntung mendapat sepeda motor itu, kemudian Pak Samseri ini mendatangi kantor Polsek Karangdapo untuk mengambil hadiah, dan ternyata memang benar nomor KTP-nya saat mengikuti vaksinasi yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu di Balai Desa Kertasari, ternyata terpilih saat undian untuk mendapatkan sepeda motor jenis Yamaha Mio 125. Nila. Lalu terkait capaian vaksinasi sendiri, Rahmat, untuk progres capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara sudah sejauh mana? Seperti apa informasinya? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Musirawas Utara bekerja sama dengan kepolisian dari Polres Musirawas Utara dan juga TNI terus melakukan vaksinasi ini lebih gencar lagi untuk mengejar target agar tercapai herd immunity atau kekebalan komunal begitu. Nah, jadi sampai hari ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara ini untuk dosis pertama sudah mencapai 76,65%, sedangkan untuk dosis kedua yaitu 39,84%. Jadi pemerintah, TNI dan Polri terus berusaha untuk mengejar target ini, terus membujuk masyarakat supaya ingin divaksin, salah satunya yaitu dengan memberikan hadiah kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih antusias lagi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di daerah ini. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, pemerintah Kabupaten Pemkab Belu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Bagian Ekonomi Seda Belu membuka bazar murah di areal Pasar Senggol Atambua pada Jumat 7 Januari. Bazar murah ini dibuka untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, terutama barang kebutuhan pokok yang selama ini mengalami kenaikan signifikan seperti minyak goreng hingga telur ayam. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait penyelenggaraan bazar murah Pemkab Belu ini, sudah ada Teni Jenahas, wartawan Pos Kupang, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Teni. Ya, selamat siang, Nila. Teni, bagaimana kondisi saat ini di lokasi bazar murah Teni? Apakah bagaimana kemudian antusiasme masyarakat yang memadati bazar tersebut? Ya, baik Nila, dapat kami laporkan bahwa situasi di bazar murah saat ini memang banyak masyarakat yang datang ke lokasi bazar, dan masyarakat sangat antusias karena kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Jadi kegiatan ini diselenggarakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan operasi atau monitoring dari pemerintah terhadap bahan kebutuhan pokok di wilayah pasar dan toko-toko grosir menjelang Hari Raya Natal.
tindak lanjut dari monitoring itu, pemerintah melakukan atau membuka bazar untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah Kota Atambua yang meliputi 3 kecamatan. Nah, di hari pertama atau kegiatan yang diselenggarakan sehari ini, diserbu masyarakat di beberapa stand yang ada di lokasi bazar. Dan untuk membantu kelancaran kegiatan ini, Pol PP dari Pemda Kabupaten Belu bersedia dan standby di lokasi untuk menjaga keamanan bazar. Demikian Nila. Dan ini nantinya bazar ini akan digelar berapa lama? Lalu Anda bisa jelaskan juga apa saja barang-barang yang dijual di bazar murah ini? Ya baik Nila, pemerintah berencana kegiatan bazar murah ini untuk wilayah Kota Atambua yang meliputi 3 kecamatan itu hanya 1 hari saja. Tapi pemerintah juga akan berencana melakukan roadshow untuk kecamatan-kecamatan di luar kota, dan kegiatan roadshow bazar murah ini akan dilakukan setelah dilaporkan kepada Bupati Belu dan juga berkoordinasi dengan para pengusaha dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan persediaan atau stok barang. Nah, di bazar ini yang dijual adalah barang kebutuhan pokok, diantaranya beras, minyak goreng, sabun mandi, sabun bubuk, dalam hal ini deterjen, daya, teh, dan kopi. Sebenarnya di bazar murah ini juga dijualkan telur, tetapi di hari pertama kegiatan bazar murah ini, pengusaha atau grosir yang menjual telur tidak berpartisipasi, dan pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut supaya yang bersangkutan bisa hadir untuk membantu masyarakat. Nah, dari barang-barang yang dijual ini dapat kami lapor bahwa memang terjadi perselisihan harga. Perselisihan harga itu berkisar 1.000 sampai 2.000 atau lebih murah dari harga pasaran atau harga normal. Demikian Nila. Baik, Teni, lalu untuk Pemkad Belu sendiri melihat antusiasme warga yang datang ke bazar murah sendiri ini seperti apa responsnya? Ya, pemerintah merespon dengan baik, dan ini juga menjadi catatan bagi pemerintah bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini bazar murah ternyata informasinya tersampai kepada masyarakat. Buktinya mereka hadir dengan antusias, dan beberapa stand yang disediakan di lokasi bazar itu diserbu masyarakat untuk membeli barang. Yang kedua, pemerintah juga akan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang sama ini akan terus dilakukan, mengingat beberapa harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan telur masih mengalami kenaikan di pasar saat ini. Sedangkan harga barang kebutuhan pokok yang lain masih relatif normal. Sesuai rencana pemerintah, dalam waktu dekat kegiatan yang sama ini akan dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, wilayah perbatasan RI RETL. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak Teni Jenahas, wartawan Pos Kupang, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pembeli bernama Yanti. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, cukup membantu ya, hanya karena mungkin daya beli masyarakat kurang, karena kita tahu situasi sekarang corona ya. Mungkin karena corona, jadi karena kita lihat bersama pengunjungnya mungkin tidak terlalu banyak-banyak amat sih. Mungkin karena pengaruh daya beli masyarakat, tapi mungkin ini cukup terbantu. Memang perbedaan harganya tidak terlalu mencolok, mungkin ada perbedaan 1.000-2.000 juga harganya, tidak terlalu mencolok juga sih. Nah, Mas, yang Mama belanja apa saja? Tadi beli kopi perbedaan harganya mungkin cuma 2.000-an, karena kopi Tugu Buaya kalau di toko 22, di sini 20, beda 2.000-an saja. Terus berasnya, kalau kan kami biasa konsumsi beras lonceng ya, di sini kan beras apa tadi, Sinaboika apa? Memang perbedaan harganya agak ini beda ya. Kalau lonceng kan biasa per karungnya yang 20 kilo 220 atau 225 di toko. Sedangkan di sini kayaknya 200 berapa tadi, 238 ya. Memang mungkin kualitas berasnya agak beda ya. Mungkin kualitas berasnya ini lebih bagus atau bagaimana, karena kebetulan kami juga belum pernah konsumsi yang ini, hanya beras lonceng saya yang kan biasa konsumsi. Jadi saya lebih memilih mungkin yang beras lonceng. Sementara itu, Saudara, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, meninjau 4 mal di Kota Batam pada Jumat 7 Januari.
untuk memastikan protokol kesehatan atau prokes di tempat tersebut berjalan dengan baik. Amsakar tak ingin protokol kesehatan di pusat perbelanjaan ini kendor. Ia pun mengingatkan semua masyarakat Batam agar terus menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Roma Ulisianturi, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasinya pada Anda, Saudara. Halo, Roma. Halo, Nila. Baik, Roma, silakan dengan informasi Anda pada saat kunjungan Wakil Wali Kota ini, apa saja yang ditinjau di mal tersebut? Baik, terima kasih Nila. Untuk menerapkan PPKM level 2 di Kota Batam yang baru saja diberikan kebijakan bahwa wilayah Batam memasuki level 2 oleh Imendagri, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meninjau 4 titik mall yang ada di Kota Batam, diantaranya BCS Mall, DC Mall, Grand Mall Batam, dan Mega Mall. Nah, dalam kunjungannya kali ini Nila, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meninjau pintu masuk setiap gerbang mal seperti cuci tangan, tempat cuci tangan, cek suhu, hand sanitizer, dan bahkan ia mengingatkan untuk pengunjung agar memakai masker dengan benar dan selalu tetap menjaga jarak. Begitu Nila. Dalam kunjungannya kali ini, apakah ada pengelola atau mungkin pengunjung mal yang kemudian ditegur oleh Wawali ini? Baik Nila, terima kasih. Jadi dalam kunjungannya kali ini, Amsakar Ahmad juga mengingatkan untuk pengelola agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti ada beberapa pengelola seperti di Mega Mall, pengelola diingatkan agar selalu menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di setiap mall. Begitu Nila. Untuk persyaratan masuk ke mal-mal yang ada di Kota Batam sendiri, seperti apa Roma? Baik, ada beberapa persyaratan untuk memasuki mall, salah satunya dengan cara wajib, pengunjung wajib mendownload aplikasi Lindungi, kemudian di-scan kepada barcode yang sudah disediakan oleh pihak pengelola mall. Selain itu, mereka juga wajib cek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Begitu Nila. Oke, terima kasih Roma atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Roma juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Berikut laporannya untuk Anda. Di Batam sekarang berada pada level 2. Maka kami semalam mengadakan meeting internal untuk mengambil sejumlah langkah. Sebab 2 hari yang lalu ada perkembangan sampai 4 warga kita, 4 anak kita yang terkonfirmasi positif, sehingga total menjadi 8. Lalu kita sudah membuat surat edaran sesuai dengan instruksi Perdana Menteri berada pada level 2. Itu berarti kewaspadaan perlu lebih ditingkatkan. Nah, dalam konteks itulah untuk memastikan apakah penerapan protokol kesehatan berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan di regulasi. Hari ini saya meninjau 4 di DC Mall, setelah itu di Grand Batam, berikutnya di BCS, dan hari ini di Mega. Alhamdulillah saya mendapatkan penerapan protokol kesehatan di masing-masing mall ini sudah semestinya sudah sesuai dengan standar yang. Polres Sorong Kota Polda Papua Barat, Saudara, kembali menggelar vaksinasi presisi dengan hadiah mobil dan juga motor di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat pada Sabtu hari ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan niat masyarakat agar dapat mendukung percepatan daerah tersebut. Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto sendiri mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk mempercepat target vaksinasi di Kota Sorong. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait gelaran vaksinasi berhadiah ini, sudah ada wartawan Tribun Papua Barat, ada Safwan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Safwan. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore. Safwan, apa hal yang membuat Polres Sorong Kota ini menggelar vaksinasi yang bisa dibilang nggak main-main ya, karena berhadiah mobil? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa
Polres Sorong Kota secara nekat, bisa dibilang secara nekat menggelar vaksinasi dengan door prize sebuah mobil dan juga sebuah unit motor. Selain kedua kendaraan tersebut, ada juga beberapa door prize yang disediakan oleh Polres Sorong Kota untuk merangsang masyarakat agar sama-sama mensukseskan pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong itu sendiri. Mengingat pada beberapa bulan yang lalu, Polres Sorong Kota telah melakukan aksi yang sama, vaksinasi dengan door prize 4 buah kendaraan motor, namun sayangnya capaian vaksinasi di Kota Sorong belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga Polres Sorong Kota mengambil inisiatif untuk membuka kembali door prize dengan sebuah mobil dan juga kendaraan dan beberapa undian lainnya, begitu Nila. Lalu nantinya Sofwan, seperti apa syarat atau mekanisme pengundian hadiah ini? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Sorong Kota tadi, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan mekanisme pengundian tersebut, untuk kendaraan, untuk pengundian mobil sendiri, syarat utama adalah masyarakat yang mengikuti vaksinasi tahap 1 harus berada di angka 3.000 orang yang telah divaksin di loket yang disediakan di Terminal Remu hari ini. Jika belum mencapai target 3.000, maka pengundian akan dibatalkan dan dilanjutkan beberapa minggu, 1 minggu ke depan. Sementara untuk kendaraan motor sendiri, syarat utamanya adalah masyarakat yang mengikuti vaksin di loket yang disediakan di Terminal Remu ini harus berkisar di antara 1.000 orang, begitu. Lalu Sofwan, selain vaksinasi dan juga door prize mobil begitu ya yang dilakukan oleh kepolisian, apakah kemudian ada kegiatan lain juga yang merupakan sinergitas antara TNI Polri untuk percepatan vaksinasi di Sorong? Ya, selain vaksin presisi yang digelar oleh Polres Sorong Kota dengan tajuk door prize mobil dan juga motor, ada juga kegiatan yang mana menggandeng dari pihak TNI Polri untuk bersama-sama bersinergi untuk mensukseskan vaksinasi di Kota Sorong. Untuk hari ini sendiri, dari pihak TNI mengerahkan kurang lebih ribuan vitamin dan obat-obatan sekaligus susu untuk mendorong, untuk merangsang, maksud saya, masyarakat yang mengikuti vaksinasi di loket yang disediakan oleh Polres Sorong Kota dan dibantu oleh Kodim, begitu. Baik, Sofwan, terima kasih atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Sofwan juga telah mengimbun wawancara dengan Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan. Berikut laporannya untuk Anda. Upaya kami dalam rangka meningkatkan capaian target yang semestinya Januari kemarin sudah tercapai 70%, namun dengan situasi kondisi di kota khususnya ini sehingga belum bisa tercapai. Hari kami juga ini memberikan stimulus ya. Kemarin Januari kemarin sudah kita undi motor, hari ini kita tingkatkan. Jadi kalau motor terasa memang kurang bisa mungkin hari ini
kita siapkan 1 unit kendaraan roda 4 jenis Ayla, kemudian 1 unit sepeda motor Honda Fit, dengan harapan nanti target kita bisa merambat akan naik. Namun dengan ini kendaraan ini kami undi saat ini khusus dengan capaian di dosis pertama minimal 3.000, itu baru kita undi. Kemudian untuk unit motor sendiri kita akan undi apabila capainya nanti bisa 1.000 di dosis 1, kita akan undi hari ini. Jadi silakan masyarakat menyaksikan ya lewat live langsung di Facebook ataupun di saat ini juga sore nanti kalau menghadap di lokasi, silakan untuk melihat langsung kegiatan. Madura atau Ika Suara Sorong Raya Papua Barat, saudara, kembali menggelar aksi galang dana di perempatan lampu merah Maranatha untuk korban banjir di Jayapura, Papua. Pengurus Ika Suara Sorong Raya, Deden Bilal, sendiri mengatakan, aksi ini adalah bentuk kepedulian antar sesama di atas tanah Papua. Aksi kemanusiaan ini tak hanya untuk wilayah Papua saja, namun juga penggalangan dana dilakukan untuk korban bencana di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Sofwan, wartawan Tribun Papua Barat, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Sofwan. Halo, Nila. Baik, Sofwan, berdasarkan pantauan Anda di Kota Sorong sendiri terkait aksi galang dana yang dilakukan oleh Ika Suara Jayapura ini, seperti apa informasinya? Iya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa pasca terjadi banjir yang melanda Kota Jayapura beberapa hari yang lalu, ada sejumlah kegiatan kemanusiaan yang dilakukan untuk membantu para korban bencana, para korban yang yang terdampak bencana di Kota Jayapura itu sendiri. Dan sejak pagi tadi masyarakat dari Kerukunan Ika Suara Kota Sorong menyelenggarakan galang dana untuk korban banjir di Kota Jayapura sendiri. Nila. Ada berapa anggota yang kemudian diturunkan dalam aksi ini? Sofwan, lokasinya kemudian di mana saja? Iya, Nila, perlu saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan galang dana untuk korban banjir di Kota Jayapura itu sendiri, anggota yang diturunkan kurang lebih 30 orang dan semuanya dipusatkan di perempatan lampu merah Maranatha Kota Sorong. Dan ada sejumlah anggota yang tampak memegang sebuah wadah yang mana digunakan untuk mengumpulkan 1.000 ataupun 2.000 dari masyarakat secara ikhlas begitu. Lalu adakah target dana, Sofwan, yang kemudian diharapkan bisa terkumpul begitu ya untuk membantu korban bencana di Jayapura ini? Ya, terkait target ataupun target dari para anggota Ika Suara, mereka mengaku bahwa untuk penggalangan dana ini tidak ada target yang harus mereka kejar begitu. Nila. Kemudian Sofwan, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, selain galang dana, apakah juga ada aksi lain yang dilakukan atau mungkin adanya pengumpulan pakaian layak pakai? Ya, betul sekali. Ada selain ada penggalangan dana, Ika Suara Kota Sorong juga melakukan pengumpulan pakaian layak pakai untuk kemudian dibawa ke Kota Jayapura untuk disebarkan ke para korban begitu. Gila. Baik, terima kasih banyak Sofwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Sofwan. Namun sebelumnya, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Sofwan telah menghimpun wawancara dengan seorang pengurus Ika Suara Sorong Raya, Deden Bilal. Berikut liputannya untuk Anda. Sampaikan, ini kami atas kepedulian kami. Sebetulnya kami ini Ika Suara ada di beberapa daerah, dan kami peduli bukan hanya di wilayah
Papua saja. Kami juga kemarin telah mengadakan juga pengumpulan dana untuk saudara kita yang ada di Jawa untuk Semeru barangkali itu. Jadi kita tidak terbatas. Selama kita masih mampu untuk berbuat untuk masyarakat di mana saja, insya Allah kami akan laksanakan. Selama itu tidak menyalahi aturan dalam hukum. Barangkali itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana sore hari di Bendungan Sindang Helai, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang dijadikan objek lokasi mancing serta berolahraga bagi warga setempat. Tak hanya dijadikan tempat penyaluran air menuju aliran sungai, Bendungan Sindang Helai ini juga bisa dijadikan tempat wisata dengan menawarkan pemandangan bendungan serta suasana alam yang indah. Semenjak dibuka, banyak warga yang kerap berolahraga hingga hanya sekadar menikmati semilir angin dengan pemandangan gunung. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Desi. Iya, halo Rekanila. Baik, Desi, bisa Anda gambarkan untuk suasana Bendungan Sindang Helai ini sendiri seperti apa? Iya, baik. Sebelumnya memang Bendungan Sindang Helai ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 2021, yakni Bendungan Sindang Helai ini juga sudah disiapkan sejak tahun 2015 untuk pengendalian banjir yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya. Dan tak hanya itu, Bendungan Sindang Helai ini ditargetkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian dengan kapasitas 9,3 juta meter kubik air yang bisa mengaliri 1,289 hektar sawah di Kabupaten Serang dan juga sekitarnya. Pantauan tribunbanten.com pada saat di lokasi, suasana sore hari di Bendungan Sindang Helai Kecamatan Pabuaran ini memang kerap kali dijadikan objek lokasi memancing serta berolahraga bagi para warga setempat. Dan memang tidak hanya sebagai tempat penyaluran air, namun Bendungan Sindang Helai ini juga menyajikan tempat wisata yang begitu menawan karena pemandangannya yang cukup indah dan juga sejuk, begitu Nila. Apa saja aktivitas atau mungkin kegiatan yang biasanya dilakukan oleh warga ketika berkunjung ke Bendungan Sindang Helai ini, Desi? Ya, untuk aktivitas yang biasa dilakukan oleh para warga memang hanya sekedar berolahraga ataupun memancing atau juga sekedar berfoto begitu, berkumpul bersama dengan teman-temannya. Namun memang ada salah satu warga juga yang menuturkan bahwa semenjak diresmikannya dan dibuka untuk umum, dirinya selalu rutin berolahraga di Bendungan Sindang Helai tersebut lantaran suasananya yang sejuk dan juga sangat enak untuk digunakan berolahraga, begitu Nila. Kemudian Desi, untuk masyarakat yang kemudian datang begitu ya ke Bendungan Sindang Helai ini, apakah dipungut biaya atau mereka masih bebas masuk saja ke tempat tersebut? Iya, baik. Untuk para warga yang ingin masuk ke Bendungan Sindang Helai memang tidak dipungut biaya sepeser pun, namun untuk kendaraan yang dibawa oleh warga dilarang untuk masuk ke Bendungan Sindang Helai. Maka para warga yang ingin berkunjung ke Bendungan Sindang Helai harus berjalan kaki, jadi kendaraannya tidak boleh dibawa masuk ke Bendungan Sindang Helai, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Desi. Kami masih akan kembali, saudara, dengan beragam informasi lainnya seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Anda kembali menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi lain. Seorang siswa SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban kekerasan. Nyaris seluruh tubuhnya melepuh akibat disiram air keras. Korban mengalami luka bakar di wajah, badan, tangan, hingga kaki. Diduga siswa SMP ini menjadi korban human trafficking. Insiden penyiraman air keras tersebut diduga dilakukan oleh para pelaku yang hendak mengirim korban ke luar daerah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, sudah ada Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur.
yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Emba. Ya, Nila, halo. Baik, Emba, bisa Anda informasikan untuk kronologis awal terungkapnya kasus ini, kemudian yang diduga adanya human trafficking ini seperti apa informasinya? Ya, baik Nila dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya awal mula kasus ini itu terjadi di November 2000, korban saat itu didatangi oleh dan keluarganya di sebuah kamar kos di Jalan Rahman. Saat itu dikabarkan si korban dan dia korban kekerasan. Nila. Baik, Emba, kami tidak bisa mendengarkan audio Anda dengan jelas. Mungkin bisa kembali sedikit dijelaskan terkait apa dasar yang diambil oleh kepolisian kemudian menetapkan bahwa kasus ini adalah kasus human trafficking. Ya, Nila. Jadi kasus ini awal mulanya itu, saya jelaskan ulang, awal mulanya itu di November 2021. Namun pihak UPTD dari Kota Makassar, Dinas PPA Kota Makassar baru mendapat info di awal tahun ini bahwasanya ada dugaan korban penyiraman air keras, human trafficking begitu. Pihak kepolisian sendiri dalam hal ini Polsek awal informasi datangi lokasi hasil visum yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu berbeda dengan dugaan siraman air keras, melainkan hasil visum yang di kepolisian dari Rumah Sakit Ibnu Sina yang merawat korban, korban diduga tersengat arus listrik, berbeda dengan informasi yang diperoleh oleh UPTD Dinas PPA Kota Makassar yang korban bahwasanya korban ini disiram air keras. Gila. Untuk kondisi terkini dari korban sendiri, informasinya seperti apa, Mbak? Kondisi saat RN ini luka melekui dari korban diduga masih ditemui ataupun diminta lebih lanjut. Pun pihak dari Kota Makassar terus melakukan pendampingan terhadap kondisi korban gitu. Nila. Sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Mbak, apakah pelaku sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian? Untuk kasus ini pihak aparat kepolisian sendiri belum berhasil mendapatkan para pelaku, begitu karena dugaan awal dari kasus ini yang diterima oleh Polsek Panagukan yaitu korban tersengat arus listrik. Demikian beauty jika ditemukan memang adanya penyiraman air keras ataupun kasus lain seperti human trafficking yang didapati oleh Dinas PPA Kota Makassar. Inilah. Baik, terima kasih banyak Mbak atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Aci Soleman. Berikut laporannya untuk Anda. Keluarga dari anak RN ini datang melaporkan kepada kami. Ya, RN ini perempuan, seorang anak yang usianya 12 tahun saat ini dan mengalami luka siraman, sepertinya luka siraman air keras yang ada di hampir semua sekujur tubuhnya, karena di bagian muka juga ada, kaki ada, tangan ada, dan bagian badan juga sebagian juga ada yang terkena. Kami berdasarkan hasil dari
wawancara kami atau asesmen kami dengan ibu korban dan tante korban, kemungkinan ADRN ini adalah korban trafficking karena RN ini ditemukan digagalkan oleh keluarganya ketika akan dikirim ke Sidrap. Sampai terjadi penyiraman di bagian di part mana? Iya, kemungkinan karena RN ini berhasil digagalkan oleh keluarganya untuk dikirim, maka pihak-pihak yang mengirim Rani ini yang kemungkinan besar yang menyiram RN, karena saat ini RN sangat mengalami trauma yang sangat besar sehingga belum mau untuk. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nunukan meminta warga di 6 kecamatan untuk siap siaga terhadap banjir susulan. Hal ini disampaikan melalui Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasan, yang saat ini berada di Kecamatan Sembakung. Tak hanya warga, Hasan juga meminta pada relawan banjir, camat setempat hingga instansi terkait lain agar mendirikan posko pengungsian untuk mengevakuasi warga apabila air mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Febrianus Felix, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Felix. Ya, halo Nila. Baik, Felix, bisa Anda informasikan untuk situasi terkini banjir di Kecamatan Sembakung sendiri seperti apa? Baik Nila dan Tribuners, informasi yang sudah dihimpun pagi tadi, untuk ketinggian air sendiri di Kecamatan Sembakung saat ini sudah turun 10 cm. Jadi ketinggiannya saat ini sekira 4,4 meter. Dari posisinya sudah berangsur surut hingga pagi tadi. Dan perlu juga disampaikan bahwa untuk di Kecamatan Sembakung ada 8 desa. Dan desa yang paling terdampak sekarang ada di Desa Tagul. Ketinggian airnya seukuran sepinggang orang dewasa, dan untuk jumlah unit rumah yang terendam di Desa Tagul ada 22 unit rumah, dengan jumlah kakak yang terdampak ada 30 dan 130 jiwa juga ikut terdampak banjir. Dan untuk di total semua banjir yang terjadi sejak 4 Januari lalu, di 8 desa Kecamatan Sembakung itu ada 195 unit rumah yang terendam banjir dan 254 kakak serta 1.003 jiwa yang terdampak banjir di awal tahun ini. Begitu Nila. Kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Nunukan sendiri sejauh ini sudah sejauh mana, Felix? Ya, sejauh ini BPBD Nunukan masih dalam tahap mendistribusikan logistik ke desa yang ada di Kecamatan Sembakung. Ada 8 desa. Mengingat juga untuk menjangkau dari desa ke desa yang lain itu menggunakan perahu, sehingga agak sedikit sulit untuk menjangkau medan. Namun perlu juga disampaikan bahwa malam tadi terjadi juga hujan deras di wilayah Lumbis Hulu, sehingga ada kenaikan sekira 2 meter dari batas normal. Hal itu membuat BPBD mengimbau warga untuk antisipasi adanya banjir susulan. Apa yang akan dilakukan atau antisipasi semacam apa yang telah dianjurkan oleh BPBD sendiri menyikapi kemungkinan akan adanya banjir susulan ini, Felix? Untuk sementara masih bersifat himbauan kepada warga, termasuk aparat kecamatan, untuk selalu siap siaga dengan adanya banjir susulan, karena perkiraan dari BMKG sendiri hingga awal Februari nanti, hujan diperkirakan terjadi terus, mulai dari intensitas sedang, intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk perlu diketahui bahwa warga hingga kini masih enggan untuk mengungsi, karena seperti biasa mereka sudah beradaptasi dengan situasi banjir, jadi mereka hanya mendirikan pungkau-pungkau di dalam rumah. Seperti itu Nila. Oke, terima kasih banyak Febrianus Felix, wartawan Tribun Kaltara, atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasan. Berikut laporannya untuk Anda. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan akan melaporkan perkembangan kondisi banjir di Kecamatan Sembakung untuk pagi hari ini. Hari ini adalah hari kelima penanganan posko bencana alam banjir di Kecamatan Sembakung.
Untuk pagi ini kita lihat untuk posisi di ketinggian permukaan air pada siang ukur berada pada level ketinggian 4,4 meter. Artinya dari posisi kemarin terjadi penurunan sekitar 10 cm dari posisi sore kemarin. Namun demikian kita tetap mewaspadai karena berdasarkan informasi yang diterima tadi malam di wilayah hulu telah terjadi kembali terjadi kenaikan permukaan air akibat curah hujan yang tinggi di wilayah hulu. Untuk itu kami tetap mengimbau agar seluruh komponen masyarakat, aparat kecamatan dan seluruh yang terkait di dalamnya untuk tetap terjaga dengan kemungkinan kenaikan permukaan air. Demikian yang kami lakukan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.